Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi cintanya ilmu bersunnah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah atas seluruh kelembaran nikmat yang kita terima, sadari atau tidak, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama berkumpul talab ilmu yang mudah-mudahan sekaligus mempersiapkan supaya kita bisa ibadah dengan benar, yaitu ketika kita berusaha. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin karena waktunya tidak terlalu lama, saya akan potong saja langsung bahwa dasar pemikiran apa yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan perkembangan kehidupan kita yang sudah hampir 2 tahun, diliputi rasa kecemasan, ketakutan. Padahal Allah telah berkali-kali berfirman, jangan takut, jangan sedih. Dalam Al-Alqah misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa kalau aidon di dalam Al-Fusilat juga sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikat la takhafu wa la tahzanu wa yabshiru bil ladzina amanu. 2 pesan dari Allah, jangan takut, jangan sedih. Sekiranya Anda itu Rabbunnya Allah. Tetapi kita sudah 2 tahun hampir, berdasarkan statistik, ternyata lebih dari 50% dari statistik dunia itu orang sekarang berkeadaan sakit yang bukan fisik, tapi psikosomatik, berbasis dari psikologis. Lebih dari 50% di dunia sekarang ini. Padahal Islam sudah jelas tadi, lah apapun. Kalau kamu betul-betul Allahnya satu, Rabbun Allah, dan istiqomah, maka jangan takut, jangan sedih. Waliullah juga sama, tidak takut, tidak sedih. Nah, oleh karena pada hari ini saya akan mencoba mengangkat topik yang sedikit mungkin barangkali karena memang kita tidak dalam konteks ngaji yang terlalu dalam. Saya ingin bagaimana menggapai rahmat Allah. Karena bagaimanapun juga setelah kita sedih, kita takut, itu jauh dari rahmat. Rahmat Allah apa sih sebetulnya? Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Kasih sayang yang luar biasa, yang diliputi rezeki, yang terus menerus dan juga yang tidak terus menerus. Rahmat Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis nanti sampai juga, ketika Rasulullah bersengkerama dengan para sahabat, Rasulullah berbincang-bincang. Hai para sahabat, kita sebetulnya masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Terlalu sedikit kata Allah. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Lalu sahabat tanya, apa termasuk engkau ya Rasul? Iya, aku juga. Jadi Rasul saja karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Lalu bagaimana cara menggapai rahmat ini, barangkali yang kita akan coba angkat. Berbasis dari surat Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang berhijrah, yang jihad fi sabilillah, itu senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Di sisi lain juga Allah telah berfirman di dalam misalnya saja Al-Anbiya. Misalnya Yoma
yasma'u kulli yawmin jami'an. Dzalika wa may yu'min billahi wa ya'mal amalan shalihan wa yakfiru anhu sayyi'atihi wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jika demikian, Allah itu akan memberikan bagian daripada kesenangan yang Allah akan berikan yang terus-menerus kita itu meminta ampun, yaitu dengan beriman, yu'min wa yu'min billah, beriman pada Allah, wa yamal sholihan, beramal soleh, wa yukafiru sayyi'atihi, dan jauh dari ingkar, maka Allah akan memberikan jaminan kesenangan yang abada, yang berlanjut. Dengan demikian, di satu sisi tadi dikatakan oleh di dalam surat Al-Baqarah 19, seperti apa orang yang akan mendapatkan rahmat Allah itu? Amanu, yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang itu beriman. Apa iman itu? Dari kata ya mana ya, yaitu percaya. Percaya di dalam lisan, lalu ditasdid qalbi, diyakini dalam hati, dilaksanakan dengan perbuatan. Iman yang sangat sederhana. Pertama-tama kita secara rasional dulu. Makanya demikian pentingnya ilmu rasional. Di dalam wal asri juga kita juga wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Orang iman dan percaya itu karena tahu. Kalau tidak tahu tidak mungkin bisa membandingkan kualitas iman kita. Jadi tahu dulu, aman, tahu percayalah. Setelah percaya dalam keyakinan kita, dalam ilmu kita, dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, dalam pengetahuan kita, karena orang-orang diciptakan Allah berpikir. Berapa kali Allah dalam derivasi berbagai ayat selalu dikatakan la ta'lamun, la ta'lamun, la ta'lamun. Berpikir. Allah menciptakan manusia bedanya dengan hewan. Kalau hewan diciptakan dari air, kalau manusia diciptakan dari tanah, setan dan lain diciptakan dari api. Lalu kalau manusia ini diberikan akal, bedanya dengan hewan yang diciptakan dari air. Bapak Ibu bisa cek di dalam Al-Nur ayat 45 bahwa hewan-hewan itu diciptakan Allah dari air. Kalau manusia dan setan, manusia dari tanah, setan dari api. Yang dari air itu nggak diberi otak. Yang diberikan otak, yang diberikan nafsu komplit adalah manusia. Walaupun ketika ada dialog antara Allah dan malaikat, sempat malaikat protes. Salah satu diantaranya kenapa? Ketika jangilul fil ardi, manusia kenapa diangkat menjadi khalifah? Kenapa? Padahal manusia kata malaikat sering menumpahkan darah. Tetapi apa? Punya pikiran manusia. Aman. Jadi kita pertama-tama kali kalau ingin menggapai rahmat, menggapai kasih sayang di Allah, beriman dulu. Rabbunallah, beriman pada Allah. Yakin Allah itu ada. Yakin Allah itu di dalam hati kita, oh ada. Sehingga bagaimana caranya? Kalau kita sesuatu, kita dulu juga tidak tahu hidup itu seperti apa, tahu hidup. Ketika kita sekarang duduk begini, tahu-tahu duduk sajalah, kita tidak tahu bagaimana cara duduknya duduk, mungkin bisa naik dan seterusnya. Ketika kita tidak bisa naik, barangkali apakah bisa duduk? Bisa saja kata Allah duduk. Itu kata Allah. Kita suatu ketika sakit tidak tahu, kita tidak tahu apa mau sakit, tahu-tahu sakit saja. Allah itu semuanya yang ngatur. Oleh karena itu dengan percaya pada Allah, setiap manusia punya rezeki, sebetulnya kita nggak terlalu cemas. Setiap orang itu sudah punya garisnya masing-masing, tidak usah takut. Nah, caranya manusia apa? Jangan takut, jangan bersedih tadi. Di dalam Al-Zumar 53 misalnya. Jangan kau berlebihan. Jangan putus dari rahmat Allah. Oleh karena itu kita kalau sekarang ini misalnya ketakutan, kita itu memutuskan rahmat Allah artinya. Tapi waspada penting. Karena apa? Kita ikhtiar. Itu pertama. Jadi kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, pertama kita iman. Yang kedua hijrah. Wahajaru. Hijrah itu dalam kata-kata yang sangat mudah adalah pindah. Rasul sendiri secara ada dua makna sebetulnya. Makani dan maknawi.
Yang makannya itu dengan waktu, ada 3 kali Rasul hijrah. Dan yang ketiga lah Rasul akhirnya berhasil ke Madinah dan sholat Jumat pertama kali pada hijrah yang ketiga itu. Jadi sholat Jumat itu setelah kenabian ke-5 kalau tidak salah. Rasulullah pindah ke Madinah dalam hijrah. Berpindah. Mungkin yang tepat untuk kita saat ini hijrah itu ya berpindah dari nalar-nalar tertentu ke nalar yang lain yang bersifat memperbaiki. Yang sifat memperbaiki. Berpindah. Jadi secara maknawi Allah memerintahkan kita harus berpindah. Artinya apa? Tidak statis manusia itu, berpindah. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu keadaan yang lain. Rasulullah beri contoh, pindah itu untuk mencari yang lebih baik lagi. Karena waktu di Mekah sudah berjalan sekian tahun, 10 tahun hanya sedikit sekali yang diperoleh. Bagaimana mendapat tekanan dan seterusnya. Jadi ketika manusia itu dapat tekanan, dapat tantangan, dan salah satu diantaranya dianjurkan, contohnya hijrah. Hijrah dalam artinya sangat luas. Ketika kita tidak ngerti, ketika kita tidak belajar, ketika tidak mendapat kesenangan, keterangan, hijrah dengan mengerti, dengan belajar dan seterusnya. Jadi berusaha mengerti, berusaha belajar untuk supaya lebih tahu permasalahan hijrah. Dari yang ketidaktahuan menjadi yang lebih tahu. Tadi yang tadinya banyak maksiat menjadi lebih taat. Jadi mungkin doa kita sebagai orang tua, mudah-mudahan umur kita panjang, lebih tua, lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib. Yang ketiga, jihad. Mungkin kata jihad sangat berat kalau dibahas. Ini mungkin bisa satu bahasa sendiri, tapi saya akan ambil saja karena antar kita sajalah. Jihad itu berjuang. Memang di dalam berbagai versi di Quran dinyatakan al-qital itu termasuk jihad, perang. Mungkin banyak yang sekarang menafsirkan, nggak salah juga sebetulnya, memang qital itu perang. Tetapi qital dalam konteks jihad yang mungkin soft jihad, katakanlah membuang duri di jalan saja sudah jihad itu. Atau iman setipis-tipisnya iman adalah menyingkirkan duri dari jalan. Jihad, kebaikan artinya. Berjuang, berusaha. Artinya apa? Kita kalau ingin memeluk sesuatu, niat dulu lalu melakukan sesuatu untuk berubah. Itu jihad. Berubah. Kalau tadi hijrah pindah, ini berubah, berjuang. Dengan potensi yang ada kita sadari, lalu kita lihat di dalam konteks kita itu berjuang itu harus dengan sesuatu rencana, karena Allah juga mengatakan ya alladzina amanu taqwa wa tandur nafsun ma qaddamat liqad. Beriman, setiap diri Anda lihatlah hari esok untuk berubah, untuk hijrah. Ketika kita mau hijrah, lihat hari esok itu seperti apa, kita siapkan diri kita. Jadi mukmin itu tidak ada yang pasif, selalu ingin berubah, selalu ingin pindah, selalu ingin memperbaiki diri sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita hari ini bersama-sama tolak ini, mudah-mudahan kita dapat menggapai rahmat Allah dengan kita memenuhi prasyarat-prasyarat. Pertama kita beriman, yang kedua kita tadi barangkali hijrah, yang ketiga kita berjuang, yaitu jihad. Jihad yang paling rendah diantaranya beramal baik, mengurangi maksiat, menambahi taat. Lebih tua, lebih dekat, lebih taat. Senantiasa kita wasjud waqtarib, bersujud dan mendekatlah kepada Allah. Saya kira itu saja dari saya. Kalau ada yang salah mohon maaf. Kalau ada yang baik dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.